Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan membidik peran gelandang tengah di masa depan mengingat kemungkinan kepergian Rade Krunic. Dalam laporan terbaru, nama pemain muda Corinthians Gabriel Moscardo muncul dalam pantauan mereka meski persaingan untuk mendapatkannya sangat ketat. Nasib Krunic dengan pintu keluar San Siro semakin kuat, terutama dengan kembalinya Ismail Bennacer dari cedera. Hal ini membuka peluang bagi Milan untuk melepas pemain Bosnia tersebut. Dengan dana dari penjualannya, klub berniat mendatangkan gelandang bertahan baru dan beberapa target telah diidentifikasi. Sky Italia melalui Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Gabriel Moscardo dari Corinthians menarik perhatian Geoffrey Moncada, direktur Milan. Namun, sang pemain berusia 18 tahun dihargai sebesar 25 juta euro dengan klub-klub seperti Chelsea dan Liverpool juga mengincarnya. Minat kuat Rossoneri terhadap Moscardo tampak nyata, namun persaingan ketat dan harga yang tinggi bisa menjadi kendala. Jika Fenerbahce mempercepat upaya mereka untuk merekrut Krunic, Milan mungkin akan memiliki lebih banyak opsi. Di lain sisi, Ismail Bennacer diperkirakan akan kembali ke skuad Stefano Pioli pada pertengahan Desember, yang akan menjadi dorongan penting bagi skuad Pioli. Namun, kemungkinan ia akan berpartisipasi di AFCON Piala Afrika awal tahun 2024 bersama Aljazair. Hal ini bisa mempengaruhi strategi transfer Milan di bursa transfer musim dingin. Yacine Adli dan Luka Jovic tengah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan level permainan AC Milan pada awal musim ini. Dengan jendela transfer Januari semakin dekat, kesempatan bagi keduanya untuk membuktikan diri semakin terbatas. Kedua pemain ini belum memberikan kontribusi yang diharapkan sejak awal musim. Performa mereka dinilai mengecewakan dan beberapa minggu mendatang akan menjadi penentu apakah mereka dapat bangkit atau tidak. Untuk Luka Jovic, striker yang bergabung sebagai pemain terakhir musim panas tiba di Milan dengan status bebas transfer dari Fiorentina. Namun penampilannya belum mampu memberikan kesan yang memukau ketika diberi kesempatan bermain. Kondisi fisik dan atletiknya belum sepenuhnya meyakinkan, ditambah kurangnya rasa percaya diri yang terlihat jelas. Tak hanya belum mencetak gol untuk Rossoneri, namun tembakan tepat sasarannya juga masih belum terlihat. Penampilan yang kurang memuaskan Jovic memaksa Pioli untuk membebani Olivier Giroud yang sudah berusia 37 tahun secara berlebihan. Namun, sang striker Prancis itu butuh istirahat, terutama setelah paceklik gol yang berlangsung selama sekitar 1 bulan dari September hingga akhir Oktober kemarin. Sementara itu, untuk Yacine Adli, pemain yang didatangkan dari Bordeaux dengan harapan besar belum mampu memenuhi ekspektasi setelah bermain minim pada musim sebelumnya. Meskipun sempat diberikan kesempatan bermain dengan performa yang memuaskan, situasinya kini berubah drastis. Perubahan posisi menjadi gelandang bertahan ternyata tak sepenuhnya memuaskan Pioli, yang bahkan tidak memainkan Adli dalam 2 pertandingan terakhir. Sebaliknya, Pioli lebih memilih opsi lain untuk lini tengah, mengarahkan perhatian pada pemain seperti Tijani Reinders dan Yunus Musa. Dengan absennya Olivier Giroud dalam 2 laga mendatang karena skorsing, Jovic mungkin akan mendapat kesempatan lebih lanjut. Namun bagi Adli, kesempatan semacam ini akan semakin terbatas. Kini adalah waktu bagi keduanya untuk meyakinkan Pioli dan para penggemar akan potensi yang mereka miliki di AC Milan. Jika gagal menunjukkan performa gemilang, bursa transfer Januari bisa menjadi pintu keluar bagi Jovic dan Adli untuk meniti karirnya di tempat lain. Fenerbahce telah kembali mengamati pergerakan Rade Krunic dan kali ini AC Milan nampaknya tak akan menghambat kemungkinan penjualannya. Meskipun pembicaraan perpanjangan kontrak tengah berlangsung, kemungkinan besar gelandang ini akan dilepas pada awal Januari.
Krunic menghadapi kesulitan untuk memukau para penggemar Milan sejak pulih dari cederanya yang membuatnya absen dari akhir September hingga pertengahan Oktober. Dengan negosiasi perpanjangan kontrak yang terhambat, sikap Rossoneri terhadapnya juga berubah. Saat ini perpanjangan kontrak Krunic belum pasti dan Milan mungkin akan memutuskan untuk menjualnya. Gelandang Bosnia tersebut menginginkan jaminan akan peran yang lebih menonjol dalam tim yang bisa memicu kemungkinan kepindahannya. Krunic jelas menginginkan peran yang lebih konsisten dan penting di tim serta gaji yang lebih tinggi dari yang dia terima di Rossoneri saat ini, yang kontras dengan tawaran yang sudah disiapkan oleh pihak Fenerbahce. Krunic berharap untuk mendapatkan jawaban terkait perpanjangan kontrak dan juga ingin merasakan kepercayaan dari Pioli. Namun peran Krunic di tim tampaknya semakin berkurang, terutama setelah Pioli beralih ke formasi 4-2-3-1 dan memberikan kesempatan kepada pemain lain. AC Milan mungkin tidak lagi yakin dengan Krunic di tim, terutama dengan kembalinya Ismail Bennacer yang sudah dekat. Penjualan Krunic pada Januari bisa menjadi pilihan, terutama dengan tawaran sebesar 10 juta euro yang sulit untuk ditolak, meskipun Bennacer akan berlaga di AFCON Piala Afrika. Uang dari penjualan ini bisa dialokasikan untuk posisi lain di tim, seperti bek tengah atau penyerang tengah, atau bisa disimpan untuk keperluan transfer di musim panas mendatang. Namun, masa depan Krunic di Milan semakin tak pasti dan manajemen klub akan mengevaluasi segala kemungkinan. Dengan pembahasan perpanjangan kontrak yang mengambang, tampaknya penjualan menjadi opsi terbaik bagi kedua belah pihak. Krunic, meskipun merasa nyaman di Milan, juga menginginkan peran yang lebih signifikan dalam tim. Dengan demikian, penjualan tampaknya menjadi jalan keluar terbaik dari situasi ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.